Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bruder yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para suster, selamat malam berkah. Selamat malam berkah. Hari ini kita bersatu di dalam perayaan Ekaristi lingkungan Teresa, tempat di mana Bapak Ibu berada, juga biara para bruder, biara para suster, termasuk juga pastoran katanya masuk lingkungan Teresa, lingkungan yang sangat terberkati. Bersama seluruh gereja, hari ini kita memperingati juga peringatan wajib Santa Maria, Pak Suster, dipersembahkan di Genisa. Ya betul. Hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan di Genisa. Tetapi secara khusus juga hari ini kita berbahagia bersama para bruder FIC seluruh dunia. Secara khusus saudara-saudara kita, para bruder yang ada di tengah-tengah kita, Bruder Grace dan Bruder Valen Arti ya, yang ada di wilayah paroki Pemalang ini, untuk bersama-sama mensyukuri ulang tahun FIC yang ke-185. Yang ke-185. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Bruder Valen dan Bruder Grace. Kongregasi ini lahir tanggal 21 November 1840, 185 tahun yang lalu, di kota Maastricht, Belanda, yang didirikan oleh Monsignor Rutten dan Bruder Bernardus 185 tahun. Lalu dalam perjalanan waktu diundang oleh Romo Van Lith ke Indonesia kurang lebih tahun 1920, karena tahu bahwa para bruder ini sangat konsen, sangat punya hati bekerja untuk dunia pendidikan. Maka Romo Van Lith yang kita kenal punya banyak sekolah pada waktu itu,
minta bantuan para bruder FIC untuk membantu karya-karyanya. Dan setelah 185 tahun karya itu berkembang ke belahan dunia, di Indonesia tentu ada di negara-negara lain, masih ada banyak komunitas di sana, dan juga secara khusus di Indonesia berkarya di banyak tempat untuk dunia pendidikan, tetapi juga dunia spiritual, memiliki berbagai tempat retret, Ronkali, lalu Shalom Bandungan, dan beberapa tempat yang lain. Maka mari Bapak Ibu Suster Bruder kita secara khusus berdoa untuk para bruder agar Tuhan menguatkan para bruder sehingga karya-karya dan kehadirannya menjadi tanda semakin hadirnya Allah di tengah-tengah kita. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui seluruh dosa-dosa kita agar kita layak turut serta di dalam Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber rahmat dan kurnia, peringatan Santa Perawan Maria kami rayakan. Semoga berkat doa restu dan permohonannya kami dipenuhi dengan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi melahirkan Bait Allah dan menghabiskannya kembali. Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkat mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148 pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, pagi-pagi benar seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan hidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. 8 hari lamanya perayaan penabisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan, dan kurban pujian. Bagian depan Bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbarui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar.
sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan penabisan mezbah itu tiap-tiap tahun dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan. 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Israel, leluhur kami dari kekal sampai kekal. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, milik-Mu-lah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkau-lah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkau-lah yang menguasai segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkukuh kerajaan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamuk. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Adalah soto Pak Parno namanya. Dulu waktu saya di Jogja kuliah, ada soto yang bagi kami prater-prater itu rasanya enak sekali. Namanya soto Pak Parno. Ada di sekitar area Kridosono stadion. Ya. Kalau ke situ itu selalu ramai. Jadi itu soto ayam kampung yang ada suwir-suwiran ayam kampungnya. Lalu bahkan kalau mau menambah suiran itu juga diperbolehkan, tentu dengan menambah
sedikit biaya. Tetapi yang mengagumkan bagi saya secara pribadi, soto yang namanya soto Pak Parno itu selalu ramai dengan pengunjung, banyak pelanggannya. Sampai saya bertanya-tanya kira-kira apa ya yang membuat soto itu selalu ramai. Saya tidak tahu kalau sekarang mungkin banyak pesaingnya, mungkin atau apa yang sudah tutup, saya tidak tahu, masih ada karena sudah lama sekali tidak ke Jogja. Tapi yang menarik bahwa selalu setiap saat, atau saya tidak tahu kebetulan juga, kalau pas jajan ke sana, katanya suka jajan tadi. Kalau pas jajan ke sana itu selalu ramai dan selalu banyak pembelinya. Saya tidak tahu apakah nganggu perewangan atau apa, saya tidak mau berpikir ke arah situ, ya ke arah seperti itu. Tetapi yang saya renungkan, yang muncul di dalam benak saya, mungkin yang pertama, karena soto Pak Parno itu mencoba pelan-pelan mempertahankan kualitasnya, kualitas rasa sotonya. Mungkin juga yang kedua karena keramahan dari penjualnya, yang tidak sungkan-sungkan kadang memberi tambahan, apalagi kalau mahasiswa yang datang, untuk memberi tambahan suiran, tambahan apa, dengan tanpa biaya kadang-kala, karena tahu bahwa yang membeli kebanyakan adalah mahasiswa. Atau yang ketiga, barangkali soto Pak Parno itu berani tampil beda. Ketika soto-soto yang lain mungkin tidak menggunakan ayam kampung, dia suruh menggunakan aliran ayam kampung dan orang datang untuk menikmati. Jadi mempertahankan kualitas, lalu ramah, lalu juga berani tampil beda. Ada sesuatu yang dia jual yang berbeda dengan penjual soto yang lain. Mungkin itu yang ditampakkan, atau itu yang coba diusahakan oleh soto Pak Parno sehingga banyak pembelinya, ramai. Injil hari ini kata-kata terakhir sangat mengesan secara khusus bagi saya secara pribadi. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Mirip-mirip dengan soto Pak Parno. Yesus itu banyak fansnya, banyak penggemarnya, banyak orang terpikat kepadanya, banyak orang ingin dekat dan mendengarkan dia. Hanya bedanya mungkin dalam perenungan saya, hal-hal yang membuat orang terpikat kepada Yesus rupanya dilahirkan oleh Yesus dari dalam dirinya. Kalau soto Pak Parno itu mempertahankan kualitasnya, bagaimana caranya dia mengemas dan menjadikan soto itu penuh rasa dinikmati. Rupanya Yesus juga menjaga kualitas batinnya, sehingga orang terpikat bukan karena dia rupawan, mungkin bukan karena dia pakaiannya bagus, modern atau modis, tetapi karena ada sesuatu yang orang lihat dari kedalaman dirinya. Yesus mempertahankan kualitas hatinya, sehingga orang yang datang dekat menjadi nyaman dan merasa ada anugerah keselamatan daripada. Kalau soto Pak Parno itu penjualnya itu ramah, dibuat ramah supaya laris, barangkali mungkin Yesus agak beda, keramahan itu timbul dengan sendirinya karena hati yang penuh kedamaian, timbul dari dalam diri. Kalau soto Pak Parno tadi berani tampil beda dengan suiran ayam kampung, sementara soto yang lain mungkin tidak ayam kampung, barangkali mungkin Yesus berani tampil beda, bukan karena dipoles, bukan karena sesuatu yang luaran, tetapi itu karena muncul dari kedalaman hatinya, relasi yang sangat erat yang dia bangun dengan Bapaknya, sehingga orang yang ada dan memandang dan mendengarkan dia merasakan ini orang yang berbeda dari orang-orang lainnya. Seorang penulis terkenal namanya Henry Nouwen, Bapak Ibu, Brother Suster, mengungkapkan 3 hal bagaimana orang bisa mempunyai kekuatan dari dalam hatinya.
Henry Nouwen mengungkapkan yang pertama, orang akan punya kedalaman hati ketika orang berani berhadapan dengan kesepian. Kita acap kali atau sering kali sekarang hidup meskipun dengan kebisingan, kadang-kadang merasa sepi di tengah keramaian. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, masing-masing sibuk dengan medsosnya. Meskipun tinggal bersama dengan anak-anak, dengan pasangan, semua sibuk dengan dunianya sendiri. Acap kali kita tinggal dengan banyak orang, tapi kita seringkali merasa kesepian. Henry Nouwen mengatakan, orang yang sabar dan tidak cepat melakukan penyelesaian, mau menghadapi kesepian, kesepian itu akan menjadi keheningan di dalam dirinya. Kalau orang bisa tinggal di dalam keheningan, akan muncul ide dan pelayanan-pelayanan kreatif di dalam dirinya. Mungkin kalau dibiara di pastoran, bergerak di susteran, orang biasa dengan keheningan. Tapi mungkin di tengah keluarga, keheningan itu bisa didapatkan kalau mungkin kita datang lebih awal mau merayakan Ekaristi, mungkin 30-15 menit sebelumnya sudah di gereja, kita duduk hening. Dan itu kekuatan yang menurut Henry Nouwen mampu membuat kita lahir kekuatan-kekuatan baik dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kesepian yang dihadapi dan menjadi keheningan. Yang kedua, Henry Nouwen mengatakan kekuatan itu akan ada ketika orang mau menjadi pribadi yang pendoa. Orang yang mungkin punya atau memiliki relasi yang erat dengan Bapaknya atau dengan Tuhannya. Mungkin terlalu abstrak kalau saya mengatakan harus rajin-rajinlah berdoa atau bertekunlah berdoa, mungkin kita terlalu abstrak. Tetapi menurut Henry Nouwen, dia mengatakan orang yang tekun berdoa adalah orang yang setiap hari yakin bahwa seluruh hidupnya ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Orang yang selalu yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Maka kita hidup itu perlu juga punya daya, punya keinginan untuk terus belajar. Henry Nouwen mengatakan salah satu yang paling penting, kita perlu belajar untuk percaya. Seringkali dikatakan gampang, tapi prakteknya tidak mudah. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, seringkali kita menjadi ragu-ragu, menjadi tidak percaya. Maka Henry Nouwen mengatakan belajarlah untuk percaya. Orang yang hidup di dalam doa adalah orang yang yakin setiap hari apapun yang terjadi dalam hidupnya terjadi karena kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Maka orang akan pelan-pelan belajar untuk berserah. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Brother Suster, Henry Nouwen mengatakan kekuatan akan muncul dari dalam ketika orang itu mampu menjadi pribadi yang reflektif. Mungkin bahasa yang amat akrab untuk kami, para suster, para brother. Tapi mungkin kita juga perlu belajar untuk Bapak Ibu menjadi pribadi yang reflektif, pelan-pelan belajar untuk mencoba memaknai hidup kita setiap harinya. Kalau sedang marah dengan pasangan, lalu ambil waktu sama-sama hening, tidak usah marah-marah terus. Apa sih? Artinya apa sih? Saya harus marah-marah dengan pasangan. Kok saya sering begini dengan anak saya? Kok saya tiba-tiba emosional tadi? Apa ya? Menjadi pribadi yang reflektif. Itu kekuatan-kekuatan yang muncul dari dalam diri kita. Rupanya hal itu juga yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, para brother FIJ di seluruh dunia. Sehingga karya-karyanya dari dulu selama 185 tahun dari kota Maastricht di Belanda sana
kota yang sudah jarang gereja, dulu banyak bahkan mengirim tenaga untuk kita di Indonesia. Sekarang kita dibantu, kita bertumbuh banyak di sana, malah menjadi habis Katoliknya. Orang-orang lalu pindah ke mana? Romo pindah ke agama lain? Tidak. Orang menjadi tidak beragama sekarang di Belanda. Butuh kita doakan daerah itu. Tetapi dari kota Maastricht di Belanda sana 185 tahun yang lalu, para Buddha lalu berkembang. 1920 datang ke Indonesia dengan aneka macam karya pendidikan yang dikerjakan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, di Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Purwokerto, ada di Ketapang dan sebagainya. Rupanya daya pikat itulah yang muncul dari para bruder FIC di seluruh dunia yang barangkali memiliki apa yang disebut kekuatan-kekuatan dari dalam, sehingga banyak orang bertingkat, banyak orang datang mendekat, sehingga karya-karya itu tumbuh di berbagai negara, di berbagai daerah sampai detik ini. Maka mari para bruder, suster, bapak ibu, kita mohon rahmat agar kita mampu dianugerahi kemampuan untuk mengolah kepribadian kita, menjaga kualitas kepribadian kita, bukan dari luar tetapi dari dalam, dari doa-doa kita, dari keheningan kita, dan dari kemampuan kita belajar mengambil manfaat. Sekaligus kita berdoa untuk para bruder, secara khusus Bruder Chris, Bruder Valen di tempat ini dan seluruh karya-karyanya di seluruh Indonesia dan dunia. Semoga semakin menjadi perpanjangan kasih Allah untuk dunia. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Kita hening sejenak. Mari sekarang kita siapkan persembahan kita. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh alam yang Allah Bapa Maha Pengasih, penuh hormat dan syukur kami kenangkan Bunda Maria. Terimalah kiranya roti anggur persembahan kami dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami sendiri pun mempersembahkan diri kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Syukur kami mengarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sampai. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dan dalam pengangkatan semua orang kudus. Teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami maklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan madah syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu." Agunglah misteri iman kita. Haleluya. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami dan Uskup kami Kristoforus, serta semua kerohanian.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut kehendak ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami rezeki kami ini, yang menyasar kami, seperti kami mengampuni saudara kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus kami, anak domba Allah yang menghapus kami, anak domba Allah yang menghapus kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Amin.
anak manusia. Santapan surgawi telah kami terima dengan penuh syukur. Pada peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan, maka berkenanlah kami kelak mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk para bruder yang berpesta hari ini ke 185 hari jadi RDC, kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi. Peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan dan hari jadi FIJ sudah selesai. Kita lanjutkan di Laudes kedua. Para suster, ibu bapak, dan saudari-saudaraku semua, selamat malam. Berikan dalam memang sebenarnya saya sedikit menanti Romo untuk bersatu berkumpul dengan kita, tapi saya tidak ingin membiarkan kekosongan ini, kecuali kalau panjenengan sami tadi mendengarkan khotbahnya Romo, pesan dari Henry Nouwen tadi saya kira sangat berkualitas. Artinya orang yang bisa menghargai, menikmati kesunyian itu tidak gampang. Menerima komunitas dan ikut, apalagi diminta hening sampai 5 menit tidak iso angel. Tapi maka saya tidak ingin membiarkan menjadi kosong. Saya sungguh bersyukur bahwa ini terjadi hari ini dan di ruangan ini. Terus terang mengapa kami pindah ke SMA ini, kami sebenarnya ingin bisa hiburan, tapi sekarang kan musimnya tidak bisa dimulai. Kemarin sore saja jam 5, setengah 6 sudah mulai hujan. Kalau terjadi itu ketika kita bisa hiburan, memang saya sulit membayangkan bahwa kan kalau hadir sebanyak ini, tentu yang sebagian itu di luar. Jadi kami tidak punya
teduh yang sangat baik itu. Maka saya bersyukur bahwa ini akhirnya diputuskan untuk di tempat ini. Sebenarnya dari Ketua Lingkungan ada kerinduan untuk menggunakan aula, tetapi aula itu sekarang sedang diselesaikan antara lain memasang pintu, memasang jendela atas itu kan ada lubang-lubang segitiga itu sekarang sedang dipasang kayak jendelanya aluminium. Jadi jendelanya bentuknya kan segitiga begini, lalu yang atas itu kaca utuh, yang bagian bawah yang memanjang itu menjadi semacam jendela yang bisa dibuka. Jadi kalau misalnya nanti digunakan untuk memerlukan angin itu masih bisa dibuka. Itu sedang diselesaikan dari hari ini. Dan juga sekarang itu sedang tergantung beberapa kabel besar karena sedang ada instalasi listriknya. Jadi maka sudah, karena tidak terlalu banyak, artinya tidak sampai harus membutuhkan ruang aula, maka digunakanlah tempat ini. Dan saya berharap juga tidak terlalu berdesak. Jadi tadi anak-anak SMA bersama dengan para pendamping menyiapkan tempat ini. Sekali lagi saya mewakili para buder, tapi budernya keinginannya tetapi lengkap. Dua itu ada pemimpin komunitas, ada bendahara komunitas, ada sekretaris komunitas. Jadi mengapa diperlukan? Jadi pemimpin komunitas tidak boleh sekaligus menjadi bendahara komunitas, itu aturannya. Maka kebetulan 2 orang, saya pemimpin komunitas, Buder Parti bendahara komunitas, sekaligus sekretaris komunitas. Karena diperlukan sekretaris antara lain untuk membuat laporan-laporan itu. Saya tidak lagi mampu untuk kesana kemari membawa laptop. Saya pernah menggunakan komputer itu karena selama beberapa tahun saya sibuk bekerja dengan komputer, tapi rasanya sekarang ini menjadi asing bagi saya komputer itu. Jadi ya sudah, saya akui saya pernah muda, jadi ya saya tidak usah gelisah dengan itu. Ya, itu. Jadi sekali lagi atas nama komunitas di Pemalang kami berterima kasih bahwa hari ini sungguh terlaksana. Syukur kami mengenang 185 tahun berdirinya MIC. Ada lagu sangat singkat yang biasanya kami nyanyikan kalau para buder berkumpul atau terutama memperingati kelahiran ini. Lagunya begini: We on the whose their names they laid the foundations, but we brothers keep on building in faith and grateful memory. Jadi lagunya singkat. Jadi tapi kami bersyukur atas kami mensyukuri 2 orang buder yang bukan 2 buder, 1 pastor, 1 buder. Monsignor Luther dan Buder Bernardus ini kompak sekali mendirikan tarekat ini. Dulu hanya mulai dengan 2-3 orang, tapi saya heran, Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Mulai dari 2-3 orang itu dari ruangan yang tidak lebih besar daripada ruang yang sekarang dipakai untuk OSIS itu. Jadi sebesar itu dan boleh dikatakan sangat kurang layak, tetapi puji Tuhan berkembang sampai saat ini. Bahkan saya bersyukur bahwa boleh sampai di Pemalang ini.
karena bagaimanapun juga Pemalang ini menjadi rumah saya yang ketiga dari daerah Biru. Rumah saya di Kampung, rumah saya kedua itu di Muntilan, rumah saya ketiga di Pemalang ini. Mengapa saya sebut demikian? Saya sebenarnya bukan paling lama, karena saya hanya 18 tahun di kampung saya ini. Tapi di Muntilan lebih dari 18. Lalu di Pemalang ini sudah 15 ini. 15 tahun. Jadi Cinone itu sama kuliah yang menyambut saya pertama di Pemalang ini, karena dirasa kayak wong asing sebenarnya itu. Lalu datang kemudian menyambut saya. Waktu itu saya hanya dengan judul Arnold. Sekali lagi terima kasih. Semoga kehadiran kami di Pemalang ini memang sungguh menjadi berkat bagi Pemalang, terutama bagi gereja di Pemalang dan juga bagi teman-teman di Pemalang. Secara istimewa memang teman-temanku dari lingkungan desa. Kemarin sore Romo Teguh menelpon saya dengan memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa memenuhi karena berdua aku tidak tahu kemana, tapi berdua Romo dan Romo Teguh pergi ke luar kota sampai nanti malam. Dan tapi saya sungguh bersyukur bahwa ada Romo Dodi yang sanggup untuk istiqamah. Saya kalau melihat kehadiran Romo Dodi, saya ingat siapa yang pernah melihat gambarnya Padre Pio ya, pas membawakan apa yang kami rindukan, bahwa memang kami bukan unggul dalam soal harta, kami bukan unggul dalam soal kekayaan, tetapi Romo Dodi menyebutkan kita memelihara keheningan tadi. Maka kalau ada orang bertanya, kalau saya sendirian hiburan apa enggak? Dari sendiri. Biasa, suatu yang berharga malah bagi saya. Kalau saya sendiri itu, jadi dan juga ada yang menggelisahkan saya ini sudah ada umur loh, ya tidak usah kemana-mana gitu ya. Itu ada yang menggelisahkan, tapi saya santai aja, saya nyatanya happy saja dan begitu. Jadi itu yang saya rasakan di sini, dan saya memang merasakan itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak bahwa panjenengan selalu menjadi pendukung. Kebetulan ini hanya dua kelompok ini, katakanlah lingkungan desa dan para guru. Saya mau terus terang, mungkin para suster secara tidak langsung membantu saya, membantu kami. Setiap novena PBH, tulisan doa saya itu tidak ada lain, padahal sudah berapa tahun saya ikut. Doa saya hanya mohon supaya Tuhan memberi kepada kami murid-murid yang berkualitas dan dalam jumlah cukup, tapi juga memberkati kami guru dan karyawan untuk mampu mendampingi mereka. Itu sepanjang novena para suster PBH itu sudah berapa tahun saya di sini. Permohonanku itu saja. Dan ketika saya berusia 75 tahun, ulang tahun di Pemalang ini, saya ingat Abraham itu dipanggil Tuhan, dijanjikan punya keturunan setelah usia 75 tahun. Itu berjanjinya. Tuhan menjanjikan, kamu akan saya jadikan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sejumlah itu akan menjadi keturunan. Tapi
bayangkan, ngenteni selama tahun. Umur 75 tahun, Bapak Abraham dipanggil, pindah dari Haran. Terus lahirnya SK baru 25 tahun kemudian. Lalu saya juga menjadi santai aja, kalau Lukas belum menjadi apa-apa ya tidak apa-apa. 75 tahun santai aja. Jadi itu aja. Jadi menjadi kekuatan kepada saya. Santai aja Chris, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa tadi mohon terus. Tapi mohon bukan hanya mohon dikirim, tapi juga mohon supaya bisa mendampingi. Dan saya sungguh bersyukur mencatat ini, saya catat dalam hati saya. Hari-hari ini teman-teman guru saya di Lukas ini kan nyaris orang Pemalang semua, mayoritas Pemalang boleh dikatakan itu. Mulai dari aku ingat ketika dari tata usaha itu Mbak Ana itu gelisah mau pindah terus, tapi sekarang menemukan Mbak Eka itu dari sini. Lalu muncul Pak Adi, muncul kebetulan Mbak Desi itu ya sudah dicencang di Pemalang, ya sudah Pemalang. Terus ada Mbak Yume, ada juga Bu Rosa, ada juga Pak Wahyu. Jadi yang agak jauh sedikit sekarang Pak Nugroho dari Pekalongan. Tapi yang lain boleh dikatakan dari sekitar ini. Saya bersyukur orang tidak lagi guru-guru itu tidak lagi gelisah kapan pindah. Ingat yang ditempati Bu Ria sekarang itu kemarin dulu ditempati Bu Yani. Bu Yani itu juga setiap tahun mengajukan permohonan pindah. Disusul Bu Lilin, disusul Mbak Ana dulu, Mbak Ana, Bu Lilin, sebelumnya lagi Pak Aga. Jadi orang gelisah, tapi sekarang menurut saya ada sebuah Tuhan menganugerahkan kepada kami teman-teman yang harus mendampingi karya perutusan kami ini nyaris dari Pemalang. Semoga mereka juga kerasan semua, tapi juga makin maju dalam bagaimana mendampingi anak-anak secara baik. Dan saya tidak saya kira tidak berlebihan kalau menyebut dalam 3 bulan terakhir ini nyaris setiap bulan ada yang juara, luar biasa bagi saya, nyaris. Jadi saya kira pertama kali muncul ada Leon ya, Leon lalu siapa lagi ya, pokoknya yang saya juga kagum lagi, majulah 6 orang muncul lagi membawa perunggu, bawa perak, bawa emas. Jadi bagi saya ini sebuah anugerah bagi saya. Dan juga dalam minggu ini muncul 2 orang, satu emas untuk penulisan, yang satu lagi emas untuk biologi. Jadi sekali lagi semoga ini menjadi sebuah pendorong bagi teman-teman guru juga, tapi juga bagi teman-teman kita, murid-murid kita yang Romo. Tadi saya memang menyampaikan syukur bahwa Romo berkenan untuk hadir di sini untuk mempersembahkan Ekaristi bagi kami. Sungguh ini suatu anugerah juga. Saya tahu kesulitannya Romo Teguh, Romo Gun, tapi kerelaan Romo untuk rauh ke Pemalang sungguh menjadi sebuah anugerah bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga Romo dengan karya pendampingan bagi para calon imam di Keuskupan Purwokerto dianugerahi banyak calon, tetapi juga dianugerahi kemampuan untuk mendampingi orang muda zaman sekarang ini. Saya, walaupun saya pernah muda, tapi saya juga merasa
betapa sulitnya mendampingi, membaca hati, membaca kerinduan anak-anak muda, apalagi dalam soal rohani. Luar biasa kesulitan ini. Maka terus terang ya, tapi dikabulkan atau tidak atau bagaimana, saya sendiri itu merasa sudah tidak punya bahasa anak muda lagi. Maka saya sebenarnya pengen desain ini, saya dari sekolah ini. Jadi bolehlah saya menuju ke sekolah tapi untuk masuk kelas itu saya rasa memang saya sebenarnya rindu untuk bisa desain. Saya tadi juga tadi kan sudah mengatakan ada yang gelisah, sudah pernah muda, ada umur, ya tidak usah macam-macam. Memang kerinduan juga begitu. Jadi tapi sekali lagi saya tetap mencintai tarekat ini, mencintai karya-karya berbusanya, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dan membuat teman-teman di kelas ini juga menjadi kerasan makin mantap, tapi juga makin menjadi pribadi yang tangguh sebagai pendamping anak-anak muda. Terima kasih untuk lingkungan Teresa yang senantiasa welcome dengan saya, membuat kerasan raya. Dan ada rahasia kecil mau tak ungkapkan karena ini berhadapan dengan Teresa. Hari minggu yang lalu, Sabtu dan minggu yang lalu, saya rapat sebagai pemimpin komunitas di Semarang bersama pemimpin komunitas yang lain. Kami kurang lebih ada 26 komunitas termasuk Timor Leste, dan saya mengusulkan ini. Kalau mau di skip bukan prioritas yang ini, tapi saya juga menambahkan begini. Soal rumah di Pemalang saya tidak mau mengusulkan. Kalau mengusulkan terlalu mahal, lebih baik membangun rumah baru daripada merubah yang ada. Karena sekarang ini kalau saya menerima tamu entah dari Eropa, dari pemimpin ini, saya suruh tidur di sakristi karena tidak punya kamar yang representatif. Memang ada AC-nya, tapi itu tetap sakristi. Jadi maka sekarang itu kalau yang pernah masuk ke budran kami kan, apalagi pernah masuk budran yang besar-besar, kemudian masuk ke budran Pemalang, kecil sekali. Ukuran kamar saya itu hanya 2,7, dan biasanya kamar itu sekaligus kamar kerja. Dan ini tidak bisa. Nah, sudah saya pakai lemari satu, meja satu, tempat tidur satu aja udah rasanya support. Jadi sekali lagi, Buddha yang di Semarang tahu kerinduan kami, tetapi dia bilang begini, wah naik bangun gimana, tapi menjadi jauh gitu, menjadi jauh. Tapi sekurang-kurangnya Anda yang di lingkungan Teresa tahu bahwa saya itu rindu punya rumah yang lebih representatif. Sekarang mau sama tamu itu raiso dan ada yang harus kita benahi. Tapi sekali lagi semoga tetap Anda menjadi saudara teman kami. Sekali lagi terima kasih untuk perayaan hari ini. Sederhana tapi bagi saya sangat membesarkan. Jadi pesan dari Romo tadi yang mengutip dari Henry Noel, saya kira ya layak terus saya renungkan. Jadi terutama berani menghadapi kesepian, tapi juga bentuknya tadi yang bagus, takun dalam doa. Jadi saya kira ini bisa untuk pegangan bagi kami. Terima kasih. Dan sekarang saya tidak mau menahan terlalu lama. Sekarang sudah disiapkan rezeki untuk ini. Paling mau doa mana? Saya mau nyampaikan pengumuman. Terima kasih.
Bruder Chris yang telah memberi sambutan. Romo Bruder, Bapak Ibu, Suster dan saudara-saudari terkasih, selamat malam Mbak Dalam. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Romo Dudi yang telah memimpin misa. Juga Bruder, komunitas Bruder yang telah menyediakan tempat dan ukir rampenya. Juga kepada Bapak, Ibu, Suster warga lingkungan Teresa yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk misa. Lalu juga kepada Bapak Ibu Guru Santo Lukas dan tenaga tata usaha yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir. Selanjutnya ini untuk pengumuman untuk warga Teresa. Hari Minggu besok tidak terjadi tugas skor karena banyak warga yang berhalangan. Ada yang ziarah ke Jakarta, ada yang acara di Pekalongan untuk pihak Bantir. Terus akhirnya ditukar dengan komunitas suster. Terima kasih suster yang telah bersedia menggantikan. Nanti setelah ini untuk arisan bisa dipojok. Nanti yang keluar berarti itu yang untuk yang ketempatan misa berikutnya bulan Januari tahun 2026. Selanjutnya komunitas Bruder telah menyediakan santap malam. Untuk itu mohon pada Suster Maria untuk memimpin doa. Suster yang paling muda. Oke, Suster, doa sebelum makan. Romo Bruder para suster Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Secara khusus bagi para Bunda PKC yang boleh merayakan hari jadi komunikasi yang ke-185 kami. Kami yang penuh kasih pada kesempatan ini, kami akan menikmati sentapan kasih yang telah tersedia. Kami mohon berkat-Mu menyertai makanan dari rumah ini, agar menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan tugas pelayanan kami di sisa hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Mohon berkat-Mu juga bagi siapapun yang telah menyediakannya bagi kami. Ya Bapa, doa yang sederhana ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, selamat makan. Terima kasih. Kita sih.